Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime The Most Notorious Stalker Runs the World Greatest Clan. Nying lah, gak bisa bahasa Inggris. Anime ini tuh kesukaan gue banget coy. MC-nya gak naif, gak menye-menye, gak blow on kayak Muzan. Pokoknya mantep banget lah MC-nya. Intinya si MC ini tuh pengen jadi pendiri klan paling kuat. Cuma dia role-nya support. Nah, gimana ceritanya nih? Apakah bakal jadi Angela build MM? Gak usah banyak bacot, mending kita masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa bikin klan pembasmi Muzan. Jangan lupa bro, merchandise anime bisa kalian check out di toko Oren. Link ada di bio ya. Let's go! Pertimi-timi kita bakal diliatin sama desa yang lagi diserang iblis karena kemunculan abis. Nah, abis ini gampangnya kayak gerbang yang ngehubungin dunia iblis dan dunia manusia gitu coy. Dan abis yang muncul di desa ini nggak main-main, langsung level 12 yang ngeluarin monster bernama Lord. Terus kita diliatin sama seorang kakek-kakek namanya Brandon. Dia juga punya cucu namanya Noel. Dan dia nih cowok bejir, gua kira cewek tadi. Nah, Mbah Brandon ini tuh mau nahan para iblis sampai bantuan dari kerajaan dateng. Noel jelas khawatir dong, kakeknya udah tua malah ngide mau solo lord. Tapi jangan salah sangka, gini-gini kakeknya tuh legend coy. Dia dikenal sebagai Overdead sang iblis abadi. Langsung mobat mabit tuh Mbah Brandon ngelawan para iblis. Singkat cerita, pertarungan udah kelar. Terus Noel keluar nyariin kakeknya. Dan sayang sekali kakeknya jadi Kiko. Kan harusnya melihara burung aja mbah, udah tua mah. Terus kakeknya bilang ke Noel, ya gini nih resiko jadi seorang seeker. Ketika ada di medan tempur, mereka harus siap menghadapi kematian. Seeker tuh gampangnya kayak petualang di dunia inilah. Nah, kakeknya tanya, masih yakin gak nih Noel buat jadi seeker? Terus sebelum kakeknya meningsoy, Noel udah mantepin niatnya dan berjanji bakal jadi seeker terkuat kayak kakeknya. Singkat cerita, 2 tahun setelahnya Noel udah jadi seeker pemula dan lagi tarung bareng sama partinya. Party Noel sekarang ini namanya Blue Beyond. Anggotanya ada Walter, Lloyd, dan Tanya. Noel ini kelasnya juru bicara. Gampangnya kayak support lah. Kekuatan dia tuh bisa ngebuff teman partinya. Dan di dunia ini, juru bicara tuh kelas yang paling lemah. Soalnya kekuatannya cuma bisa buat ngebuff temen doang. Jadi kalau dia nggak ada tim ya rada nggak guna. Terus waktu Noel dan kawan-kawan mau menjelajah lebih dalam lagi, mereka tiba-tiba diserang monster pakai gas beracun. Tapi tenang coy, Noel nggak sebloan Muzan sambil minum bang puasa bang. Ngomong-ngomong soal puasa nih, kalian kadang bingung gak sih kalau cari kegiatan buat ngabuburit? Kalau anime sih jelas main game lah. Apalagi gue punya game baru namanya Mythical Odyssey. Wah, game apa lagi nih bang? Nah, Mythical Odyssey ini tuh game RPG turn-based idle. Alah bang, gue mah sering nemu game model begini. Wait, jangan salah, Mythical Odyssey ini beda coy. Game ini tuh punya cerita yang menarik dan gameplay yang lebih modern. Apalagi cerita dari game ini tuh seolah-olah bikin kita kebawa ke petualangan di dunia mitologi timur atau Tiongkok. Soalnya karakter di dalam game ini tuh dewa, pahlawan, dan juga monster legendaris. Terus kalian juga bisa nih lawan player lain di dalam game ini dan bisa 7 versus 7 coy. Ini nih yang gua suka. Kalian lihat aja tuh gimana hebohnya pertarungan ini. Gak cuma asik doang, Mythical Odyssey itu juga banyak eventnya. Event login harian, naik level, misi petualangan, dan banyak hadiahnya. Kalau hadiah yang gua suka sih jelas token summon ya. Soalnya gua bisa ngegacha hero. Coba kali ya, kita langsung summon 10 kali coy. Oke, kita lihat semoga dapat Wanjay, dapat SSR Is Emperor Tai cok. Langsung kita pakai kalau gini mah. Nah, karakter di game ini juga gagah dan cakep-cakep coy. Tapi kalau gua sih yang favorit tetap Sun Wukong ya. Bukan karena gua kayak monyet, tapi Wukong ini ultinya enak coy. Soalnya bisa ngasih serangan area ke semua musuh. Walaupun gak gede-gede amat damage-nya, tapi tetap bisa lah buat bonyokin Muzan. Terus Mythical Odyssey ini tuh game yang gak bikin kita lupa waktu. Soalnya di sini tuh ada dungeon di mana pasukan kita bisa ngeluting otomatis. Mau kita tinggal tidur juga mereka tetap ngeluting coy. Ntar tinggal ambil deh hadiahnya kalau udah kekumpul. Nah, semakin tinggi dungeon yang kita kalahin, semakin tinggi juga nih hadiahnya. Terus selain dari gacha, biasanya kalian bisa dapat hero SSR di event kayak gini nih. Sebenarnya bisa aja sih dapetin pakai gacha. Cuma karena gua demen banget sama karakter Neza ini, jadi gas bae lah coy. Cuma 17.000 doang dapat SSR Neza, kapan lagi anjay? Wes gelo, jadi banyak nih hero SSR gua. Jadi nggak usah pakai lama coy, lu pada langsung download game ini bae dah. Link udah gua taruh di deskripsi dan pin komen, kalian tinggal klik aja ya. Yuk, kita balik ke cerita Mamang Noel.
Lanjut, setelah Noel nggak tahu minum apaan tadi, Noel bisa lepas dari gas racun terus nyerang balik si monster. Di sini Noel yang ngatur pertarungan, mulai ngasih buff kekuatan, buff mental, ngatur strategi. Pokoknya Noel tuh jadi otaknya lah. Tapi yang jadi masalah, monsternya nggak cuma satu, masih ada monster lain yang ngepung mereka. Noel nyuruh temen-temennya buat fokus nyerang monster induknya, sedangkan monster lain bakal diurus Noel pakai Selain skill stun tadi, Noel juga punya pistol khusus yang bisa nembakin es. Terus Noel ngebuff temennya lagi biar kekuatannya makin was-wis-wus. Sampai akhirnya berhasil deh partinya Noel ngalahin indukan para monster. Tapi sayang, monster yang dilawan Noel pakai pistol es tadi ada yang lepas. Dan akhirnya kecocol. Tidak dong, udah dibilang Noel tidak sebelum Mujan. Dia tahu kalau induknya kalah, monster kroco lain juga bakalan ikut mati. Noel bahkan tahu berapa detik yang dia butuhin buat ngelawan para monster ini. Gelo, mantep uga nih Noel, cok. Terus Noel keinget kenangan sama kakeknya waktu Noel nangis gegara dapat kekuatan yang paling lemah. Cuma kakeknya bilang mau juru bicara, juru masak, juru parkir, kakeknya bakal ngelatih Noel biar jadi seeker terkuat. Setelah nyelesain misi, kita bakal dibawa ke kerajaan Vernan, tempat di mana Noel dan kawan-kawan tinggal. Sebenarnya, walaupun banyak monster dan iblis muncul, tapi ada hal baiknya juga, coy. Soalnya orang-orang di sini manfaatin tubuh para monster buat membangun teknologi di kerajaan ini. Jadi, seeker tuh selain jadi petualang, mereka juga sosok yang dikagumi masyarakat. Sekarang ke Noel dan kawan-kawan yang bagi hasil setelah ngelarin misi. Nah, bayaran mereka ini kena potongan lumayan gede, coy. Soalnya mereka harus bayar klan, kena pajak, administrasi, bayar pertamax ternyata pertalite, ya gitu-gitulah. Nah, Noel bilang misi besar gini tuh biasanya dikasih langsung ke sebuah klan, terus dibagi ke pihak ketiga macam partinya Noel ini. Terus Noel dengan lantangnya ngajak partinya buat bikin klan. Soalnya nggak bisa nih mereka terus-terusan jadi pemula kayak gini. Cuma Lloyd sama Tanya kurang setuju, soalnya mereka tuh harus bayar 20 juta ke negara, sedangkan duit kelompok mereka cuma ada 12 juta. Tapi Noel nggak mundur, masalah duit kurang biar Noel yang nambahin. Soalnya dia tuh punya mimpi buat jadi seeker sekaligus punya klan yang terkuat di negara ini. Walter juga setuju nih, soalnya kalau mereka bisa bikin klan, otomatis mimpi mereka juga bisa terwujud. Bisa jadi kaya, terkenal, banyak subbreaker, ketemu Ariel Tatum, kayaknya yang ini enggak sih. Noel juga bilang kalau dia nggak mau ngalah buat pendirian klan ini. Kalau Lloyd sama Tanya nggak mau juga nggak apa-apa, asal duit dia yang ada di tabungan kelompok harus dibalikin. Terus setelah mempertimbangkan berbagai hal, Lloyd sebagai ketua kelompok akhirnya setuju dan ngajak mereka ngobrol lebih lanjut besok harinya. Nah, besok harinya Walter heboh ngedatengin kamarnya Noel. Dia bilang kalau mereka dikhianati sama Lloyd dan Tanya. Dari surat yang ditemuin Walter, Lloyd sama Tanya ini kabur soalnya mereka gagal investasi terus gelapin duit kelompok mereka. Anjir, nggak ada otaknya, cok. Kayak Mujan. Walter di sini bingung nih kalau Lloyd sama Tanya ketangkep mau digimanain. Mau dibantai tapi kok temen sendiri, nggak dibantai tapi kelakuannya kayak setan. Nah, ini nih yang gua suka dari Noel. Dia nggak pilih-pilih, mau itu temen, kalau kurang ajar ya bakal dihajar. Noel bilang dia bakal ngasih balesan 1000 kali lipat dari apa yang udah mereka lakuin. Wede. Sekarang Noel sama Walter datang ke warung Mang Ujang, tempat dimana para seeker pada nongki. Langsung diumumin dah tuh, barang siapa yang bisa nemuin Lloyd sama Tanya bakal dibayar 2 juta. Wah, langsung pada heboh dah tuh. Kelompok pertama ada dari Lightning Bite nih. Nggak pakai basa-basi, mereka langsung nerima tawaran dari Noel. Terus Noel ketemu sama bapak-bapak tuir. Kita sebut aja Prapto. Mang Prapto nih bilang kalau dia sempat ketemu sama orang yang Noel cari. Tapi Noel tahu-tahu nurunin bayarannya jadi 1 juta. Soalnya dia tahu kelompok Mang Prapto nih nggak bisa tarung dan cuma bisa ngasih informasi doang. Mang Prapto ya rada kurang setuju dong. Lah katanya 2 juta bang, 1 juta, 1,5 lah bang, 1 juta. Masih untung lu dapat duit miskin. Ya mau gimana lagi kalau udah kayak gini. Mang Prapto juga butuh duit coy. Terus Walter disuruh berangkat duluan sama Mang Prapto, sedangkan Noel mau ke tempat lain dulu. Singkat cerita, di gerbang kerajaan waktu Noel ketemu lagi sama Walter, Walter nih tanya, Noel emang tega kalau nanti harus ngebunuh temennya? Ya tega-tega aja, lagian mereka juga yang bikin masalah. Noel juga udah nyiapin rencana kok kalau sewaktu-waktu dikhianatin sama temennya kayak gini. Percaya doang nggak cukup bro, kalian harus siap kalau ditikung temen. Anjay. Sekarang pindah ke Lloyd dan Tanya yang lagi kabur. Weh, si maling lagi kencan nih. Wow.
Kena stun doang lemes bro. Langsung diamuk lah Lloyd sama Walter. Terus Noel bilang dia tahu kalau duit kelompoknya tuh habis bukan gegara gagal investasi, tapi duitnya ini hilang gegara dipakai Judai sama Lloyd. Wah, Walter makin ngamuk-ngamuk lah. Si Lloyd malah ngamuk balik. Dia bilang dikira gampang apa jadi ketua kelompok. Mikir ini, mikir itu. Bro, peduli apa gua Emang dasarnya aja lu Bang, udah bang, please. Oh, lu aja yang gua hajar. Kesetaraan gender nih, bos. Terus Noel pakai skill confess nih, dimana skillnya ini bisa bikin orang ngomong jujur. Akhirnya ketahuan deh, kalau Tanya juga ikutan main Judai sama Lloyd pakai duit kelompoknya. Noel bilang kalau kejahatan yang dilakuin sama Lloyd dan Tanya itu hukumannya kerja paksa selama 10 tahun. Cuma Noel ada ide lain. Urusan belum selesai, Mang Prapto tahu-tahu datengin Noel. Bayaran mana bayaran? Gak bisa sabar lu, Goks, BTW pukulan tadi tuh pukulan yang diajarin sama kakeknya Noel buat ngehentiin jantung musuh sementara coy. Gak lama kemudian datang salah satu anggota dari mafia di negara ini. Dia namanya Pinocchio. Ternyata Noel sempat ketemu Pinocchio waktu Noel nyuruh Walter berangkat duluan. Walaupun kelihatan melambai, tapi Pinocchio ini aslinya ngeri coy. Dan ternyata Noel ini berencana ngejual Lloyd dan Tanya ke Pinocchio buat jadi budak. Wah anjir, edan juga nih orang cok. Nah setelah dicek barangnya, Lloyd sama Tanya ditawar sama Pinocchio seharga 6 juta. Murah bener. Ya udah gua jual 15 juta. Oke deh, deal ya 15 juta. Woi, kenapa naik harganya bejir? Noel bilang, misal nih para orang kaya dengar kabar Pinocchio ngebeli budak dengan harga mahal, pasti para sultan penasaran dong. Lagian Lloyd sama Tanya masih muda dan cakep. Tinggal naikin lagi aja harga jualnya. Pasti Pinocchio juga dapat untung banyak. Ya emang gila banget pemikiran Mamang Noel ini, tapi kegilaan ini justru bikin Pinocchio tertarik buat ngajak Noel jadi mafia. Tapi jelas ditolak lah, soalnya Noel tujuannya bukan jadi mafia. Oi, Prapto, kalau sampai obrolan ini bocor, sekeluarga gue jadiin umpan lele lu ya. Iya bang. Abis itu dibawa deh Lloyd dan Tanya sama Pinocchio. Dadah dek Noel. Setelah temen-temennya dijual jadi budak, Walter yang ngeliat kejadian ini kayak termenung gitu coy. Terus besok harinya Walter diantar sama Noel ke gerbang kerajaan. Ternyata Walter ini mau pulang kampung dan mutusin buat ngundurin diri sebagai seeker. Dia sadar kalau mentalnya nggak sekuat Noel. Walaupun sempat dibujuk Noel, tapi Walter tetap nggak mau buat jadi seeker. Akhirnya dua orang ini berpisah deh. Walter juga sempat bilang kalau Tanya itu sebenarnya suka sama Noel. Dan menurut Walter, Noel itu orang paling spesial di kelompok Blue Beyond. Dan ya Noel harus mulai dari awal lagi. Terus dia ngeliat kulit ular. Dan ibarat ular, Noel harus ganti dan ninggalin kulit yang lama biar makin kuat. Lanjut, sekarang Noel ada di warung Mang Ujang buat ngerekrut kelompok baru. Cuma dari tadi belum ada yang datang. Yang ada malah diganggu Wolf terus dari kelompok Lightning Bite. Dia ini ngerayu Noel buat masuk ke kelompoknya. Noel mau sih kalau disuruh masuk, tapi syaratnya dia harus jadi pemimpin kelompok. Gas bang, boleh, setuju. Yoi, ganti ketua aja. Ini ya yang namanya Noel. Tiba-tiba muncul nih seorang gadis namanya Alma. Dia datang setelah ngelihat selembaran kalau Noel lagi cari anggota. Wah, hobimu apa? Wawancara ayam. Makanan favorit? Es batu. Kalau gabut ngapain? Ngitung beras. YouTuber favorit? Anime. Alma datang ke sini karena dia itu tertarik sama Noel. Soalnya dia tahu Noel ini cucu dari Brandon sang overdead. Alma juga bilang kalau dulu kakeknya pernah bayuan sama kakeknya Noel. Bahkan kakeknya Alma sampai kehilangan salah satu tangannya. Dan orang-orang pada kaget setelah tahu siapa kakeknya Alma. Ternyata kakeknya itu Alcor Yudikali, sang pembunuh legendaris sekaligus pendiri dari kelompok assassin yang bakal ngebunuh siapapun sesuai permintaan. Cuma tahu-tahu ada si gundul namanya Logan. Dia nggak percaya kalau Alma tuh cucunya Alcor. Oke, diterima. Sekarang Noel ngobrol-ngobrol sama Alma. Noel tanya kalau Alma sekuat ini, kenapa dia nggak masuk aja ke organisasi assassin yang dibuat sama kakeknya. Terus kita diceritain waktu Alma lagi ujian. Karena dia kuat, Alma gampang banget buat ngelawan musuhnya.
Nah, kalau sesuai aturan yang dibuat kakeknya, Alma ini harus ngebunuh musuhnya. Cuma dia ditahan sama Simon, pemimpin organisasi, setelah kakeknya Alma meninggal. Dia bilang aturan yang dipegang Alma tuh aturan lama, dan sekarang aturan itu nggak berlaku lagi. Alma bahkan dikeluarin dari organisasi. Katanya kekuatan Alma emang diakui, tapi Alma nggak cocok ada di organisasi itu. Terus organisasi ini juga bakal ada di bawah kekuasaan pemerintah, bukan lagi sebuah organisasi rahasia. Rada panik nih Noel, bisa aja suatu saat para assassin ini datang buat ngebunuh Noel. Tenang, kalau mereka datang biar kakak yang hajar. Sejak kapan lu jadi kakak gua, bejir? Next, sekarang Noel sama Alma mau berburu monster liar buat latihan. Jadi mereka nih bakal berburu monster kelinci pakai kekuatan Alma yang nantinya bakal di-buff sama Noel. Jadi ya tahu sendirilah ya, Alma yang udah sekuat itu ditambah buff dari Noel. Nah, Alma ini harus nangkep satu monster kelinci dalam 10 detik. Setelah dikasih buff sama Noel, anjing dapat 13 cok, waktunya aja masih nyisa. Noel juga rada kaget. Biasanya orang tuh butuh adaptasi rada lama buat manfaatin buffnya. Tapi Alma beda, dia nggak butuh waktu lama buat penyesuaian sama kekuatan barunya. Karena masalah kekuatan nggak perlu dipertanyakan lagi, Noel ngajak Alma buat ngelakuin sebuah misi. Noel ini dapat sebuah permintaan dari kepala desa buat ngebasmi para bandit. Nah, desa ini juga pernah didatengin sama partinya Noel dulu. Singkat cerita, sebelum mereka sampai ke desa yang dimaksud, Noel mau pesen penginapan nih. Cuma mereka kebagian kamarnya yang kecil. Ya udah tidur sama One-chan aja sini. Gak, bemper lu kegedean. Abis itu Noel mandi duluan. Selesai mandi, Alma nih terkesima sama body Noel yang luar biasa. Dia juga rada menyayangkan gitu. Padahal Noel udah ngelatih tubuhnya mati-matian, tapi dapat skill yang ya begitulah. Alma juga bilang kalau usaha Noel tuh bisa kalah sama orang yang punya bakat dari lahir. Tutup mata gih. Atah, gak usah bacot, mandi sana. Lanjut, pagi harinya, lanjut ke tempat lain aja. Noel sama Alma akhirnya sampai ke desa yang dimaksud dan ketemu sama Pak Kepala Desa, sebut aja Bagio. Pak Bagio nih rada kaget karena kelompok Noel beda, nggak kayak dulu waktu dia ke desa ini. Tapi tenang, mereka berdua cukup lah buat ngebasmi para bandit. Terus Noel ngobrolin kesepakatan sama Pak Bagio. Katanya jumlah para bandit tuh sekitar 20-an orang. Noel juga bakal dibayar 500.000 setelah misi selesai. Abis ngobrolin kesepakatan, Noel mau datang ke markas para bandit. Terus di jalan Noel didatengin sama anaknya kepala desa namanya Chelsea. Chelsea ini kayak kagum gitu coy sama Noel semenjak dulu kelompoknya Noel datang ke desa ini. Bahkan dia masih nyimpen mainan yang dulu dikasih sama Noel. Terus Chelsea ngasih semangat ke Noel dan bakal nunggu dia balik ke rumah sambil disiapin makanan enak. Malam harinya sambil mata-matain para bandit, Noel nih rada kaget karena jumlah banditnya 2 kali lipat dari yang dibilang kepala desa. Selain itu, ketua bandit ini tuh namanya Gordo dan juga buronan negara. Cuma ya oke lah, nggak masalah. Noel tetap nyusun rencana buat ngalahin para bandit. Pertama, Alma pakai skill buat ngilang, terus Noel pakai skill link. Ini tuh bisa bikin Noel dan Alma kayak ngobrol lewat telepon gitu coy. Setelah Alma berhasil mendekat ke Gordo si ketua bandit, dan berhasil deh Noel ngalahin para bandit ini. Abis itu Noel laporan ke kepala desa sambil bawa kepalanya ketua bandit. Dan sebelum Noel dibayar, dia diajak makan bareng sama kepala desa. Anaknya Pak Kepala Desa ini juga pengen nih jadi seeker yang hebat kayak Noel. Chelsea bahkan bilang kalau dia nanti jadi seeker yang kuat, dia pengen masuk ke kelompoknya Noel. Abis itu Pak Bagio nawarin minuman anggur ke Noel. Katanya sih ini anggur paling istimewa yang dia punya. Oh iya? Ayo coba minum duluan. Nah lo panik kau deh. Noel tahu anggur ini beracun dan dia punya 3 bukti kalau Pak Bagio ini mau nipu Noel. Pertama, Pak Bagio bohong soal jumlah bandit. Kedua, Noel tahu ini anggur murahan. Ketiga, Noel bisa ngerasain hawa membunuh Pak Bagio dan istrinya waktu mereka ngasih minuman anggur ini. Tapi Pak Bagio nyangkal, dia malah bilang kalau Noel ini nuduh sembarangan. Ya udah, ayo cepet minum. Selain itu, Noel juga ngeluarin skill confess biar Pak Bagio ini ngomong yang sejujurnya. Dan ya akhirnya ketahuan deh akal bulusnya si kepala desa. Jangan
kira mata doang yang kena. Abis ini hidung, telinga, sama lidah lu yang gua copot. Ngelihat bapaknya mau diobrak-abrik sama Noel, Chelsea ngehentiin Noel sambil ngebawa duit 800.000 biar bapaknya nggak dibunuh. Akhirnya Noel ngelepas Pak Bagio deh dan ngambil duit yang dikasih sama Chelsea. Waktu Noel cabut, Chelsea ini teriak kalau dia sekarang jadi benci sama Seeker. Tapi namanya Noel ya bodo amat lah, walaupun kelihatan nggak tega dikit. Dikit banget kayak otaknya Mujan. Terus di perjalanan Noel ngelihat pesawat Regalia. Regalia ini kayak beberapa klan yang udah diakui sama kerajaan. Dan Noel di sini udah mutusin kalau dia bakal jadi Regalia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Flashback bentar waktu Alma dikeluarin dari organisasi assassin. Waktu ngobrol sama Simon, kita dikasih tahu kalau Alcor itu mati gara-gara dibunuh dan pembunuhnya adalah Alma. What? Dan gilanya lagi, Alma ini bukan cucunya coy. Dia ini anaknya Alcor sendiri. Jadi Alcor tuh punya istri banyak. Dan Alma ini salah satu anak dari sekian banyak istrinya Alcor. Semenjak kekalahannya lawan Brandon si Overdead, Alcor tuh mentalnya kena coy. Dia ngedidik anak-anaknya dan nyiptain petarung yang gak terkalahkan. Terus muncullah Alma setelah dia ngebunuh semua saudaranya. Tapi setelah itu semua, bahkan sampai ngebunuh bapaknya sendiri, Alma gak diterima karena terlalu bahaya buat organisasi. Terus Simon nyuruh Alma buat hidup bebas. Dia juga nyaranin buat ketemu Noel, cucu dari sang Overdead. Setelah ingatan barusan, Alma tiba-tiba meluk Noel dan bilang kalau selamanya dia bakal bertarung bareng sama Noel. Lanjut, kita diliatin sama latihan Noel sehari-hari yang lari keliling kota sambil gendong batu. Latihan berat kayak gini selalu dijalanin Noel semenjak dia bilang ke kakeknya pengen jadi Seeker. Dan tiap latihan, kakeknya yang biasanya baik langsung jadi beringas kalau lagi ngedidik Noel. Abis latihan, Noel mandi terus ketemu sama Alma. Dek Noel, ayo main sama One-chan? Udah, nurut aja sama kakak. Oke, mari kita skip saja adik-adik. Kali ini Noel sama Alma mau mampir ke Serikat Penilaian. Ini tuh tempat dimana para Seeker ngecek dan ningkatin skill. Nah, biasanya kalau skill siap ditingkatin tuh bakal muncul tanda. Kayak Alma nih yang muncul tanda di dadanya. Tapi Noel bilang Alma ningkatin skillnya nanti aja. Soalnya dia belum tahu partinya nanti kayak gimana. Weh, mau nambah orang lagi nih bang. Abis itu Noel mampir ke tukang bikin senjata. Soalnya Noel mau benerin pistol yang dia pakai. Weh, ada Bang Noel. Ada anak baru nih. Wow, gede juga. Selain itu Noel juga mampir ke toko buku buat beli buku skill. Cuma buku yang Noel cari nggak ada di sini dan dia mau cari di toko lain. Ingat, beli buku doang. Oke, 1 juta ya jatah lu. Oke, awas lu beli yang lain. Oke. Anak-an. Tapi aman coy, Alma nggak sebego itu. Dia tetap beli buku skill buat ngurangin armor musuh. Nah, kembaliannya baru buat beli boneka. Cuma di sini Noel nggak jadi beli buku, soalnya bukunya mahal coy. Dimana buku ini tuh bisa dapetin skill buat ngebunuh mayat hidup. Terus Noel tahu-tahu bilang ke Alma kalau dia ada urusan mendadak. Alma rada bete nih, padahal mau ngedate berdua sama Noel, malah ditinggal nggak tahu kemana. Emang semua cowok tuh sama aja. Terus Alma didatengin sama Licia, anggota dari kelompok Lightning Bite. Alma curhat lah kalau dia ditinggal sama Noel. Terus Licia bilang mungkin Noel itu lagi keluar buat cari anggota baru. Ya walaupun rada nggak sopan juga sih kalau Noel tiba-tiba pergi gini. Alma ya makin-makin lah. Soalnya cuma Alma nih yang boleh tarung bareng sama Noel. Buset, posesif banget ente bro. Sekarang ke sebuah gang kumuh, Noel ternyata ketemu sama Loki. Dia ini seorang informan dan Loki langsung ngasih info yang sebelumnya diminta sama Noel. Noel ini minta Loki buat cari info tentang Hugo Coppelius, seorang pengendali boneka yang dipenjara karena neror kerajaan. Dan Noel ini rencananya pengen ngerekrut Hugo jadi anggota kelompoknya. Nah, Noel ini tahu kalau aslinya Hugo tuh nggak bersalah dan dia nyuruh Loki buat terus nyelidiki kasus ini. Terus sebelum Loki cabut, dia ngasih info kalau baru-baru ini ada obat berbahaya yang disebar sama Albert Gambino, salah satu petinggi mafia di negara ini. Noel cerita kalau pemimpin keluarga mafia Gambino tuh dibunuh. Terus pemimpin Gambino sekarang diwarisin ke anaknya yaitu Albert. Terus di tengah jalan Noel ngelihat ada gelandangan dan Noel sengaja ngejatuhin koin gitu buat gelandangan ini. Tapi bukannya diambil, koinnya malah mau dibalikin sama gelandangan gondrong ini. Mbak, koinnya jatuh nih. Gembel, gua lanang ya. Wah sorry mbak, mas, bro, gua manggil apa bejir? Nah, Noel ini nggak mau koinnya dibalikin. Lagian udah dipegang sama gelandangan ini jadi ya najis iyuh. Si gelandangan ini nggak terima dihina sama Noel. Terus dia langsung ngeluarin kuda-kuda. Noel juga paham, wah ini anak bukan sembarang gelandangan nih. Dan emang bener.
Nah, dari pertarungan ini, Noel malah seneng coy. Dia punya rencana buat ngerekrut gelandangan ini karena dia ini kelihatan kuat. Cuma sebelum pertarungan makin serius, gelandangan ini ditahan sama majikannya. Dan kita jadi tahu kalau gelandangan ini namanya Koga. Terus karena Koga keluyuran tanpa izin, dia dihukum sama majikannya yang bernama Miguel. Ada dedek gemes main sama Om. Bacot lu bocil tua, gua ini lanang ya. Ternyata batang bejir. Terus Noel penasaran, soalnya Miguel sama Koga ini kayaknya bukan orang kota ini. Akhirnya dikasih tahu deh kalau Miguel sama Koga itu kabur dari wilayah mafia di Alembert. Soalnya Miguel jadi buron gegara gelapin duit mafia. Nah, dia kabur ke wilayah ini soalnya ini tuh wilayahnya Albert, di mana Albert status mafianya lebih tinggi. Jadi di Alembert nggak bakal berani macem-macem di wilayahnya Albert. Tadinya Miguel nih mau dijedor sama Noel. Lagian gak ada masalah juga dia kalau ngebunuh nih orang. Selain itu, kalau Miguel mati, dia bisa ngerekrut Koga jadi anggotanya. Tapi entah kenapa Miguel nggak jadi dibunuh dan disuruh pergi sama Noel. Noel juga kecewa sama Koga, padahal orang sekuat Koga harusnya gampang banget buat ngebunuh majikannya. Dan Noel ini bilang dia tuh pengen punya serigala yang ganas, bukan anjing yang takut sama majikannya. Anjay, kata-kata hari ini Bang Noel. Sekarang Noel akhirnya datang ketemu Alma dan Licia. Walaupun sempat disindir gara-gara pergi nggak jelas, cuma yang namanya Noel ya bodo amat anjing. Terus Noel sempat ngebahas soal obat terlarang yang dia obrolin sama Loki tadi. Nah, Licia juga sempat dengar rumor ini nih, dan Noel nyuruh Licia dan kawan-kawan buat hati-hati sama obat ini. Soalnya obat ini tuh bisa bikin orang jadi gila dan lepas kendali. Sekarang pindah ke Miguel yang akhirnya ditangkap sama Albert, mafia yang nguasain wilayah ini. Lah, tetap ditangkap cok. Albert nangkep Miguel soalnya dia ini jadi buronan mafia. Kalau sesuai aturan, Miguel nih harus diserahin ke Papa Luciano si pemimpin mafia. Cuma Albert nih otaknya rada-rada coy. Dia rencananya mau nyiksa Miguel dulu, baru diserahin ke Papa Luciano. Tapi sebelum Miguel jadi pelet ikan, datang Pak Bagio si kepala desa ke ruangan ini. Ternyata dia tuh ngutang ke mafia Albert coy. Dia ini nggak bisa bayar utang gara-gara duitnya habis dibawa sama Noel. Ya lu sendiri yang rese anjing. Selain itu dia juga bikin cerita kalau Noel sempat ngatain mafia Albert tuh kroco. Woi, playing victim anjay. Albert jelas nggak terima lah dan bilang bakal ngasih pelajaran ke Noel. Cuma terlepas dari apapun alasannya, Bagio bakal tetap dihukum karena ngelanggar perjanjian buat bayar utang. Dan hukumannya adalah tangan kanan si Bagio bakal dipotong. Hahaha, mampoy. Terus Albert tahu kalau Koga ini pendekar pedang. Dia nyuruh Koga buat ngelakuin tugas ini. Dan gilanya lagi, bukan pakai pedang coy, tapi tongkat kayu bejir. Nah, sebelum menikmati pertunjukan, Albert nih makan obat terlarang yang sempat kita bahas coy. Setelah ngelihat kemampuan luar biasa dari Koga, Albert ini jadi tertarik dan minta Koga jadi budaknya. Sekarang Koga jadi budaknya Albert dan kita bakal lihat masa lalu dari Koga. Dulu bapaknya Koga tuh aslinya pedagang tajir coy. Cuma musibah datang. Orang tua Koga diserang, terus ibunya diwadadidau sama para preman. Terus ibunya Koga ngelahirin bayi. Cuma ya kagak tahu ini anak siapa coy. Gara-gara ini ibunya tuh kena mental. Keluntang keluntung, keluntang keluntung. Anak halal, lihat itu bapak kamu datang. Kata siapa itu anak gua? Ngek, udah nggak kuat lah mental ibunya, terus dia COD-an sama malaikat. Bahkan setelah Koga beranjak remaja, bapaknya juga nggak nganggep Koga sebagai anaknya. Sampai suatu hari, Koga tahu-tahu bangun di dalam kapal dan sadar kalau dia ini udah dijual sebagai budak. Terus dia ketemu dah sama Miguel dan dijadiin petarung bawah tanah. Di luar dugaan, Koga ternyata berbakat jadi petarung dan menang terus-terusan. Cuma ya, yang namanya budak tetap budak. Pindah ke Noel yang ketemu sama Loki, Noel dikasih info kalau sekarang dia tuh lagi diincar sama Albert Gambino gara-gara ulahnya Bagio. Selain itu Noel juga rada aneh sama mafia Gambino sekarang. Mafia ini jadi nggak waras setelah dipimpin sama Albert. Noel juga dikasih info sama Loki kalau Albert itu sebenarnya anak haram dari pemimpin sebelumnya. Nggak lama kemudian Noel ini ngerasain hawa bahaya dan ternyata Noel ini dijebak coy sama Loki. Padahal harusnya seorang informan itu nggak boleh ngejebak kliennya, tapi Loki juga terpaksa karena diancam sama Albert. Mau nggak mau ya
ya Noel bakal ngebunuh Loki kalau kayak gini. Cuma Loki pasrah waktu mau ditembak karena dia ngerasa harga dirinya sebagai informan udah hilang. Ngedenger kata-kata Loki barusan, Noel paham dan nyuruh Loki pergi sambil bilang kalau dia bakal ngancurin mafia Gambino. Gak lama kemudian datang nih orang yang disuruh buat ngebunuh Noel, dan ternyata dia adalah Koga. Sama-sama kaget tuh mereka berdua. Cuma aslinya Koga tuh gak mau disuruh tarung kayak gini, apalagi dia punya utang 1 koin yang pernah dikasih sama Noel. Cuma karena udah disuruh sama majikannya, ya Koga mau gak mau harus nyelesain misi ini. Woi, jangan ngincar titit, becir! Setelah pertarungan sengit ini, hasil akhirnya Noel kalah karena Koga bahkan bisa nebas skill yang dikeluarin sama Noel. Tapi Koga nih nggak tega gitu mau ngebunuh Noel. Noel yang bocahnya anti naif ya ngamuk-ngamuk lah. Padahal Koga bisa ngebunuh musuhnya, tapi kesempatan ini nggak langsung dipakai. Belum lagi kalau gagal, Koga bisa aja dibunuh Albert. Koga malah makin nggak tega ngelihat ada orang yang ngehargain nyawanya kayak Noel. Sampai akhirnya Alma keburu datang nolongin adik-adikannya. Noel langsung ngasih perintah ke Alma buat ngebunuh Koga. Dari pertarungan ini, Noel jadi sadar di atas langit masih ada jemuran tetangga. Dan Noel juga mutusin kalau dia bakal jadi seeker terkuat dengan cara memerintah orang yang kuat. Sebelum Alma dan Koga saling bunuh, Noel nembakin Suar dan nyuruh mereka berdua buat mundur. Terutama Koga, soalnya Suar tadi bakal mancing penjaga buat datang. Tambah susah ntar kalau Koga ketahuan dan bikin Albert ngamuk. Tapi sebelum Koga balik, Noel ini nitip pesan buat Albert. Sekarang ke tempat Albert, karena Koga misinya gagal, Miguel palanya dicopot sebagai gantinya. Tapi kalau Koga gagal lagi, nantinya pala Koga sendiri yang jadi bayarannya. Terus sebelum pergi, Koga ini ngasih pesan titipan dari Noel, yaitu moto dia buat ngebalas 1000 kali lipat. Gak usah ciut nyali lu, sini buy one day kalau berani. Gila. Pesan Noel barusan langsung bikin Albert ngamuk kuadrat dan nyuruh anak buahnya nyiapin pasukan buat ngehajar Noel. Sekarang Koga ngobrol sama Laios. Gampangnya dia ini ajudannya keluarga Gambino kali ya. Dia tanya, emang Noel beneran bilang gitu? Apa ini bohong kayak ucapan Bagio doang? Koga bilang kalau Noel tuh beneran bilang gitu. Bahkan Koga ini aslinya kagum sama Noel. Walaupun Noel cuma juru bicara, tapi semalam Noel bisa ngimbangin Koga waktu tarung. Selain itu, Koga ngelihat Noel seolah-olah Noel tuh nggak bisa dikalahin sama siapapun. Ngelihat Koga yang cerita sambil menggebu-gebu, Laios nih paham kalau anak ini tuh udah nganggep Noel sebagai panutannya. Sekarang pindah ke kedai Mang Ujang, Noel didatengin sama Albert dan anak buahnya. Tanpa izin, Albert minum anggur yang ada di meja, dan Noel di sini kelihatan santai banget. Bahkan di-recall ini si Albert. Dikatain nggak sopan lah, celutak lah, beraninya keroyokan lah, sampai akhirnya si Albert kepancing emosi. Cuma Albert ditahan sama Logan. Mamang Gundul ini bilang selain seeker nggak ada yang boleh macam-macam di warung Mang Ujang. Soalnya para seeker tuh punya harga diri. Mau mafia kayak Albert juga bakal disikat kalau bikin ulah. Bahkan anak buahnya juga nggak mau ngelawan setelah disuruh Albert. Sebenarnya bisa aja anak buahnya ngebantai semua seeker di sini, tapi negara juga nggak bakal diem aja lah kalau ada seeker dibantai mafia. Belum lagi mereka bisa diamuk Papa Luciano, ketua dari para mafia. Titel doang mafia, mentalnya kayak waria. Kalau masih takut sama papa, bobo aja dek. Oh iya, bentar lagi bobo deh, soalnya anggurnya gua kasih racun. Ayo lo, panik nggak dek? Langsung heboh dia, mau muntah juga percuma, orang racunnya udah ketelen. Abis itu Laios nih bilang kalau Noel ini orang yang hebat. Dia tahu kalau anggur ini tuh gertakan doang, aslinya mah kagak ada racunnya. Terus Laios bilang kali ini Noel bakal dilepasin dan disuruh pergi dari ibu kota. Noel nurut nih. Terus di pintu warung dia pamit sama Logan. Cuma Logan tahu Noel tuh orangnya nggak kayak gini. Dan bener aja, setelah keluar gerbang kerajaan, Alma bilang kalau semuanya sesuai sama apa yang direncanain Noel. Terus mereka berdua bakal mencar selama seminggu dan bakal ngancurin mafia Gambino setelah Noel balik ke kerajaan ini. Singkat cerita, seminggu setelahnya, di malam hari Noel balik ke kerajaan dan ketemu lagi sama Albert. Ngeliat Noel balik lagi, Albert langsung nyuruh anak buahnya buat ngehajar Noel. Tapi nggak satu pun dari anak buahnya mau diperintah sama Albert.
kocak lu baskom dukun. Cerita berawal waktu anak buah Albert pada ngumpul nih. Mereka ngadu ke Laios yang mereka anggap kakak di kelompok ini. Ternyata salah satu anggotanya disuruh ngebunuh anak kepala desa. Mereka aslinya nggak mau coy kalau disuruh nindas orang lemah gini. Mereka masuk mafia tuh karena kagum sama pemimpin sebelumnya. Dan mereka kesel punya pemimpin yang kayak Albert. Gak lama kemudian Noel muncul nih. Dia sebenarnya agak murka gitu ngelihat anak kepala desa dibunuh. Terus Noel ngasih sesuatu ke Laios. Ini tuh akta kelahiran dari Albert coy. Ternyata selama seminggu Noel tuh ketemu Loki. Noel dikasih tahu kalau ibunya Albert itu nikah sama cowok lain. Yang otomatis Albert aslinya bukan anak haram dari pemimpin sebelumnya. Nah, pemimpin Gambino sebelumnya tuh kasihan sama mantan kekasihnya ini. Jadi dia rela berbohong kalau Albert itu anak satu-satunya. Setelah informasi akurat tadi, Noel minta ke Loki buat menyeliki di satu hal lagi, yaitu dokter yang ngurusin kematian pemimpin Gambino sebelumnya. Nah, ini yang bikin Albert langsung kicep. Anak buahnya jadi tahu semua, termasuk Albert yang ngebunuh pemimpin sebelumnya pakai racun. Makanya mereka nggak mau nurut karena Albert ini nggak memenuhi semua syarat buat jadi pemimpin kelompok. Mau ngibul juga percuma kalau Noel udah pakai skill confess yang bikin Albert nggak bisa bohong. Tapi Laios ini ngasih satu kesempatan. Kalau Albert bisa menang bayuan sama Noel atau Alma, Albert bakal diakui sebagai pemimpin. Selain itu, Albert juga bisa milih salah satu dari anak buahnya buat gantiin Albert. Cuma Albert nih jiper gitu coy. Walaupun bisa digantiin, tapi mentalnya udah mati kalau mau bayuan lawan Noel. Ara, jangan malu-maluin mafia dong. Wes, datang Pinocchio yang sebelumnya diundang sama Noel. Dia ini bakal jadi saksi buat pertarungan antara Albert sama Noel. Selain jadi saksi, Noel ngundang Pinocchio karena Noel bakal dikasih hadiah 50 juta kalau menang. Soalnya Pinocchio ini pengen kelompok Gambino hancur biar saingannya berkurang. Cuma Albert dari tadi ngecepres mulu nggak mau bayuan. Cepet tarung lu merconanya, apa mau gue sendiri yang ngabisin ah? Ya akhirnya Albert bakal milih perwakilan dari anak buahnya nih. Dan yang dia pilih adalah Koga. Ini juga sesuai sama prediksi Noel. Tadinya Alma pede mau maju, cuma Noel nahan dan bilang kalau dia yang bakal ngelawan Koga. Alma jelas nggak percaya dong, masa iya Noel bisa menang lawan Koga? Dan akhirnya dimulai deh duel antara Noel ngelawan Koga. Sengit banget tarungnya ya. Tapi bukan Noel namanya kalau dia tarung tanpa rencana. Dia dari tadi sengaja bikin Koga lengah. Sampai akhirnya Koga nebas peluru pistol es punya Noel. Nah, gara-gara ini esnya nyebar dan tubuh Koga langsung beku. Terus kesempatan ini langsung dipakai Noel buat menghabisi Koga. Setelah kekalahan ini, Koga sadar kalau Noel itu jauh lebih kuat. Dia yang seorang pendekar kalah sama seorang juru bicara kayak Noel. Dia juga pengen nih hidup bebas tanpa diatur. Dan Koga juga bilang kalau dia tuh pengen jadi orang yang kuat kayak Noel. Setelah pertarungan barusan, Noel sekarang diobatin sama Alma. Cewek ini rada emosi, padahal tugas tarung itu harusnya bagian Alma. Noel tugasnya ya kasih perintah aja. Tapi ya udahlah, lagian kelompok Gambino berhasil ditaklukin, obat terlarang udah nggak kesebar lagi, dan dendam anak kepala desa berhasil dibalas. Abis itu Noel didatengin sama Pinocchio dan minta buat ngobrol berdua aja. Di sini Pinocchio langsung to the point, ngajak Noel buat gabung ke kelompok mafianya. Cuma ya sama kayak sebelumnya, Noel nolak karena dia nggak mau jadi mafia. Lagian dia juga nggak mau ada di bawah perintah orang lain. Cuma Pinocchio ini punya kemampuan yang unik. Dia bisa ngambil jantung dari orang yang udah nolak penawarannya sebanyak 2 kali. Pinocchio nih sadar kalau Noel dibiarin, bisa aja suatu saat Noel bakal bawa bencana ke kelompok mafianya. Cuma Noel ini terlalu luar biasa, makanya Pinocchio pengen Noel masuk jadi mafia. Kalau nggak mau, jantungnya bakal dihancurin. Tapi Noel malah nantangin Pinocchio. Ayo bunuh cepet, ayo. Noel bilang emang suatu saat dia bakal jadi orang yang berbahaya. Makanya ini saat yang tepat kalau Pinocchio mau ngebunuh Noel. Tapi yakin bro, yakin Pinocchio nggak bakal kehilangan harga diri karena beraninya sama orang yang masih lemah. Yakin kelakuan kayak gini dibilang lelaki sejati. Di dunia ini nggak ada yang bisa ngatur Noel selain dirinya sendiri. Langsung geter nih Pinocchio. Dia balikin jantung Noel sambil bilang kalau tadi tuh bercanda doang. Mata nih ngambil jantung bilang
bilangnya bercanda, cok. Tapi sebelum pergi, Pinocchio bilang kalau sampai Noel nggak bisa megang janjinya buat jadi orang yang ada di puncak, Noel bakal nerima akibatnya. Sekarang ke Albert yang nangis-nangis minta tolong ke Pinocchio. Padahal baru aja Pinocchio ketemu orang yang nggak takut mati abis jantungnya dicabut. Cocok banget nih jadi pelet cupang. Malu-maluin aja lu kayak Mujan. Lanjut, sekarang Noel dan Alma ketemuan sama Koga. Nah, Koga ini nyerahin surat kepemilikan budak ke Noel. Cuma ya Noel ini nggak mau budak. Dia nggak mau punya anjing yang takut sama majikan. Dia pengennya serigala yang ganas. Noel juga balikin suratnya dan bilang kalau Koga sekarang bebas. Cuma walaupun Koga sekarang bebas, dia nih bingung mau ngapain. Dan akhirnya dia pengen masuk ke kelompoknya Noel dan jadi serigala buas yang Noel mau. Sekarang Noel bakal ngelakuin misi buat naklukin Abyss. Jelas bukan masalah sulit lagi kalau Noel punya Alma dan Koga. Cuma Alma sama Koga nih masih belum akur gitu. Woi, itu tadi jatah gua becir. Apa lu mau gue sikat? Tapi untung ada Noel yang marahin mereka berdua. Dia nyuruh buat saling ngerti dan ngelengkapin satu sama lain. Ya walaupun belum klop, tapi kinerja mereka nggak perlu diraguin lah. Dari hasil pertarungan barusan, Noel juga yakin kalau mereka ini udah siap buat bikin klan. Selain itu muncul juga tanda di tangan Noel yang berarti Noel udah bisa buat naik peringkat. Ya udah deh, makin deket nih tujuan Noel buat bikin klan paling kuat. Flashback bentar sebelum Noel jadi seorang seeker. Dia ini ngejalanin bisnis minuman anggur dari warisan kakeknya. Terus Noel didatengin sama Harold, seorang pengawas kelompok seeker. Harold ini datang karena dia pengen tahu kabar dari cucunya Brandon. Soalnya Harold juga kenal deket sama kakeknya Noel. Selain itu, Harold juga ngasih tahu kalau Lord yang dulu ngebunuh kakeknya Noel sempat muncul lagi sambil bawa kapak punya kakeknya Noel. Cuma Lord ini nggak berhasil dibasmi. Bahkan salah satu klan yang ditugasin malah kebantai semua. Harold juga bilang setelah ngalahin kakeknya Noel, Lord ini tuh makin kuat. Bahkan naik ke level 13, yaitu Valiant yang punya kekuatan bisa ngancurin dunia. Sebenarnya monster tingkat Valiant dulu pernah muncul coy, yang pada akhirnya berhasil dikalahin sama klan kakeknya Noel sekaligus jadi pencapaian terbesar dari umat manusia. Karena Harold udah ketemu Noel dan juga ngasih info barusan, Harold mau cabut balik. Terus Noel bilang suatu saat mereka pasti bakal ketemu lagi. Soalnya Noel bakal jadi seeker paling kuat. Balik ke Noel yang mau daftar bikin klan, tiba-tiba mereka mode siaga setelah ngerasa ada hawa bahaya. Dan ternyata orang ini adalah Harold yang sekaligus jadi penguji buat pendirian klan. Sebenarnya semua syarat udah terpenuhi, apalagi Noel juga bakal naik ke peringkat B. Gua juga loh, Koga doang yang noob masih level C. Anjing lah. Tapi sayang, pengajuan klan mereka ditolak. Soalnya kondisi sekarang ini berubah, dimana muncul beberapa aliran mana di bawah tanah dan bisa aja meledak sewaktu-waktu. Nah, menurut perhitungan, tahun depan bakal ada ledakan Abyss yang besar dan Valiant dari lantai 13 bakal muncul nih. Jadi buat sekarang ini, pemerintah tuh nggak ada waktu buat ngurus bocah kemarin sore yang pengen bikin klan. Pemerintah ini butuhnya seeker yang punya kekuatan besar buat ngebantu ngelawan Valiant. Ngedenger info barusan, Noel paham dan buat saat ini dia nahan keinginannya buat bikin klan. Waktu balik, Koga ini ribut kenapa Noel nggak berjuang dan malah nerima kalau pembuatan klannya ditolak. Kata siapa? Justru Noel bilang kalau kesempatan ini bisa jadi batu loncatan dia buat bikin klan paling kuat. Terus kita diceritain Valiant yang dulu dikalahin sama kakeknya Noel itu sekarang dimanfaatin jantungnya buat jadi sumber air tak terbatas di kerajaan ini. Nah, sekarang rencana Noel tuh mempercepat pembuatan klan dan jadi komandan penyerangan Valiant dalam waktu setengah tahun doang. Anjir, mana bisa cok, klan aja belum punya. Walaupun kelompok Noel ini anggotanya kuat semua, tapi menurut Noel itu semua belum cukup. Dia butuh sesuatu buat narik perhatian masyarakat biar mereka bisa terkenal. Sekarang ke serikat penilaian di mana Noel bakal naikin peringkatnya. Noel ini naik ke peringkat B dan jadi ahli strategi. Sesuai namanya, Noel nanti bisa lebih cepat dalam mengolah strategi dan bisa dibilang kayak memprediksi masa depan lah. Lanjut, kita diliatin sama Noel yang ketemu sama Zeke. Dia ini wakil dari klan Naga Agung dan salah satu dari 3 seeker terkuat. 2 orang lainnya itu ada Victor, ketua dari klan Naga Agung, dan Rio, ketua dari klan Malam Seribu Iblis. Nah, Zeke sempat dengar kabar di mana mafia Gambino tuh abis dihancurin sama Noel. Terus dia pengen Noel buat gabung ke klan Naga Agung. Ya jelas ditolak lah. Noel nggak mau ada di bawah perintah siapapun. Kalaupun mau, Noel cuma mau diperintah sama orang paling kuat.
Nah, seeker terkuat kan ada 3 tuh. Kalau Victor mah udah tua, jadi Noel jelas nggak mau. Antara Zeke sama Rio nih, siapa yang paling kuat? Noel bilang kalau Zeke mau ngajak gabung, Zeke harus ngebuktiin kalau dia emang lebih kuat dari Rio. Wah, shit, mulai adu domba nih. Pindah ke tempat lain, kita diliatin sama Alma yang lagi latihan sama Alicia. Abis latihan ini, mereka didatengin sama Ophelia dari kelompok Kesatria Sayap Langit. Selain Ophelia, di kelompok ini ada Vaclav, Keim, dan ketuanya yaitu Leon. Terus Ophelia ini nyuruh Licia sebagai juniornya buat hati-hati. Soalnya dia tuh sempat dengar kabar ada seeker yang aneh namanya Noel. Dia denger gosip kalau Noel tuh ngejual temennya jadi budak, terus kerja sama mafia. Cuma Ophelia ditahan sama Leon buat berhenti nyebarin gosip. Lagian mereka juga nggak tahu gosip itu beneran apa enggak. Bener kok mas, bener. Pindah ke Noel yang ketemu Loki. Dia ini minta ke informannya buat ngumpulin daftar semua orang yang ada di peringkat B. Terus Noel nemuin sesuatu yang janggal, yaitu Leon. Padahal Leon ini seeker kelas B paling kuat dan tajir. Tapi kenapa kelompoknya nggak ngajuin buat bikin klan? Dan Noel ini kayaknya punya strategi yang cukup licik dan tersembunyi. Lanjut, sekarang kita bakal dikenalin sama Hugo, orang yang pengen direkrut sama Noel. Jadi Hugo ini dulunya seeker solo yang jenius. Dia nggak butuh tim, soalnya dia bisa bikin pasukan pakai bonekanya. Dan kekuatannya juga nggak bisa dianggap remeh coy. Cuma abis itu dia pensiun dan jadi pengrajin boneka. Tapi tahu-tahu terjadi insiden, terus Hugo ditangkap dan bakal dihukum mati. Dari sini kita juga tahu sebenarnya Noel bolak-balik ke penjara ini buat ngerekrut Hugo. Noel juga punya berbagai cara buat ngelepasin Hugo dari penjara. Contohnya gini. Sap, Tuan Noel, ini jamu beras kencurnya. Entah apa yang dilakuin Noel sampai para penjaga ini tunduk. Tapi Hugo ini masih nolak buat jadi rekannya Noel. Dia tuh nggak mau jadi seeker lagi. Menurut Hugo, seeker itu orang yang gila tahta doang. Walaupun menurut Hugo Noel ini beda. Noel ini macam ular, suka manipulasi dan makan mangsanya hidup-hidup. Tapi mau apapun alasan Hugo, Noel yakin bakal ngeluarin Hugo dan bikin orang ini jadi anggotanya. Pindah ke kedai Mang Tono, Noel bilang kalau dia mau pindah tongkrongan. Di tempat ini tuh isinya para seeker kelas B semua. Weh, seeker kok mukanya mulus gini? Huluh, muka codet semua, jambret lu. Weh, anak baru udah. Anak lu bentar lagi lahir ya? Bejir, kok tahu cok? Siap anak lu gua jadiin tumbal, hah? Abis itu dengan lantangnya Noel ngenalin diri ke tongkrongan ini setelah bikin orang tadi kena mental. BTW orang tadi namanya Edgar. Nah, di sini rencana Noel tuh mau bikin masalah sama kelompoknya Leon. Soalnya Leon sering nongkrong di sini juga. Dan kebetulan sekali Ophelia datang nyapa Alma karena sebelumnya Alma deket sama juniornya. Ophelia langsung kaget nih karena ternyata Alma itu anggotanya Noel. Ophelia juga kesel dari gosip Noel yang ngejual temennya jadi budak. Ya udah sih, lagian lumayan gue dapet duit. Emang kurang ajar lu ya. Wis, galak bener neng. Tangan apa pala nih yang gua copot. Ngelihat anggotanya ribut, Leon ini ngedatengin terus minta maaf karena Ophelia udah bikin masalah. Noel sih aman aja, tapi anjing aja bisa diatur loh. Masa temen lu kagak? Ah, mulai nih taunting gini. Leon jadi rada kesel. Dia udah minta maaf, tapi Ophelia masih dikata-katain sama Noel. Pokoknya Noel nih bikin Leon kesel maksimal sampai akhirnya nih orang pergi daripada nggak bisa nahan emosi dan ribut di tempat ini. Abis itu Noel ngasih tahu rencana dia sebenarnya ke Alma dan Koga, dan mereka langsung kaget karena kelompok Leon ini bakal dijadiin mangsa buat batu loncatannya Noel. Pindah ke Harold yang lagi ngobrol sama Marion. Mereka ini sama-sama pengawas kelompok seeker. Marion tanya, menurut Harold siapa nih orang yang bakal jadi komandan buat penyerangan Valiant? Kalau Marion milih Rio, salah satu seeker paling kuat. Nah, kalau Harold dia ini nyebut nama Noel. Lah, padahal dia nolak klannya Noel, bejir. Bahkan Harold ini sampai berani taruhan bakal ngelepas posisinya kalau dia kalah. Mulai menarik. Sementara pindah ke Keim dan flashback ke masa lalu. Jadi Keim ini temenan sama Leon dari kecil, dan sifat mereka berdua ini lumayan beda jauh. Leon bocahnya positive thinking dan rendah diri, sedangkan Keim bocahnya rada barbar. Tapi Keim tahu Leon ini aslinya kuat banget. Terbukti setelah jadi seeker, mereka bisa meraih berbagai prestasi karena kekuatan Leon. Terus sekarang Keim lagi ngobrol sama Leon dan ngebahas kejadian waktu ribut sama Noel. Tapi walaupun kelakuan Noel agak lain, Leon ini muji Noel coy, karena kelompok mereka bisa naik secepat itu, sedangkan kelompok Leon aja butuh waktu lebih lama. Terus Keim ngasih tahu sebuah surat, di mana surat ini isinya undangan dari pemerintah biar kelompoknya Leon segera bikin klan.
Tapi setelah mereka datang, kelompok Leon langsung ditolak. Alasannya juga sama kayak kelompok Noel waktu itu. Dan anehnya lagi, Harold tuh nggak ngerasa pernah ngirim surat undangan ini ke kelompoknya Leon. Beda sama Noel yang langsung cabut setelah ditolak, Leon ini minta kesempatan biar mereka bisa bikin klan. Harold sih ngasih kesempatan, cuma syaratnya mereka harus bisa ngalahin Dantalion, monster yang ada di tingkat ke-8. Gak cuma itu, Leon juga harus bersaing sama kelompok lain yang sempat ditolak sama Harold. Dan mungkin bisa kalian tebak, Leon ini harus bersaing sama Noel. Waduh. Abis itu Harold ngejelasin aturannya. Pemenangnya tuh kelompok yang berhasil ngebunuh Dantalion, monster yang bisa ngebaca pikiran manusia. Terus kedua kelompok ini nggak boleh saling bunuh selama ujian. Selain itu, kelompok yang kalah nanti harus ngebubarin kelompoknya dan nggak boleh kerjasama lagi. Setelah perjanjian ditandatangani, gua kasih tahu ya dek, gua bisa lihat lu mewek setelah kalah nanti. Walawe, kalem Bang Noel langsung ulti bae nih. Singkat cerita, tiba waktunya buat dua kelompok ini ngejalanin ujian. Aduh, sarapan dulu bre. Ngapain lu anjir? Sarapan lah anjing, nggak lihat mata lu. Udah bre, nggak usah diladenin. Terus waktu di dalam abis, Vaklav nih bilang kalau semalam dia didatengin Noel. Dan ternyata nggak cuma Vaklav doang, Tim sama Ophelia juga didatengin sama Noel. Mereka ini disuruh Noel buat berkhianat ke Leon. Cuma ya mereka kan solid kayak Subbreaker anime. Nggak mungkin lah mereka mau disuruh berkhianat. Flashback bentar waktu Keim didatengin Noel dan disuruh ngehianatin Leon. Keim ya jelas kagak mau lah, gila aja dia disuruh berkhianat. Cuma Noel nih bilang kalau Keim berkhianat dia bakal punya kebebasan. Lagian berat juga kan kalau harus ngimbangin Leon yang kekuatannya jauh di atas Keim. Cuma Keim gak goyah nih. Walaupun Leon jauh lebih kuat, justru Keim ini pengen ngedukung Leon biar lebih maju. Tapi Keim langsung majlek setelah Noel ngomong kalau Keim gak berkhianat, nantinya Leon duluan yang bakal ngehianatin kelompoknya. Sekarang ke Leon dan kawan-kawan yang udah 1 jam mati-matian ngelawan Dantalion. Mereka ini cuma dijadiin mainan doang. Soalnya Dantalion tuh bisa ngebaca pikiran manusia, jadi dia tahu semua rencana yang dibuat sama Leon. Pindah ke Noel yang masih sarapan, dia tuh sengaja ngebiarin Leon masuk duluan sampai mereka bener-bener tahu batas dan sadar kalau mereka nggak bisa ngalahin Dantalion. Selain itu Noel juga nunggu perkataan dia kalau Leon berkhianat bakal jadi kenyataan. Balik ke Leon, mereka bener-bener kewalahan ngelawan Dantalion. Ophelia di sini juga sampai ambruk dan bikin Leon ngambil keputusan buat mundur. Sambil sembunyi dan ngobatin Ophelia, Leon bilang mereka tuh nggak bisa nerusin pertarungan ini. Soalnya Dantalion tuh bisa ngebaca semua pergerakan mereka. Terus Leon punya satu rencana, yaitu kerjasama bareng kelompoknya Noel. Nah ini dia, anggotanya Leon akhirnya percaya sama kata-kata Noel kalau Leon bakal berkhianat duluan. Bisa-bisanya Leon nyerah, kalah dalam ujian klan dan ngebiarin kelompoknya bubar. Belum lagi Leon malah mau kerjasama bareng Noel yang mana mereka tuh harusnya musuhan. Cuma Leon gak punya pilihan lain. Kalau diterusin mereka semua bakal mati. Keim ya makin ngamuk lah. Bisa-bisanya Leon gak percaya sama timnya dan lebih milih minta bantuan ke Noel. Gara-gara ini Keim jadi emosi terus nusuk Leon. Gak lama kemudian Dantalion nemuin persembunyian mereka nih. Tapi tenang, karena ini waktunya Noel beraksi. Di sini perbedaannya kelihatan jauh banget coy. Cuma butuh kerjasama antara Noel dan Koga, mereka berdua bisa nyerang Dantalion dengan mudah. Ini tuh gara-gara Noel udah naik peringkat jadi ahli strategi, dimana Noel ini bisa mikirin berbagai macam strategi secepat kilat. Walaupun Dantalion bisa ngebaca pikiran, tapi itu semua percuma karena kecepatan berpikirnya Noel jauh lebih cepat sampai nggak bisa kebaca sama Dantalion. Jadi ya gantian Dantalion nih yang jadi mainan sama Noel. Setelah Dantalion dilumpuhin, Noel ngasih perintah ke Alma buat menghabisi monster satu ini. Sekarang udah kelihatan jelas siapa pemenang dari ujian ini. Selain itu, Koga juga muncul tanda buat naik peringkat. Dari sini kita juga tahu coy, dari surat undangan, monster Dantalion, sampai kelompok Leon yang bubar itu udah direncanain dengan sangat matang sama Noel. Dia tahu kelompok Leon gak bakal bertahan. Anggota lain tuh aslinya pengen bebas. Orang yang jadi pentolan cuma Leon doang. Mereka sadar bisa diganti kapan aja. Nah, Noel tinggal nyenggol dikit nih biar mereka saling bentrok. Dan akhirnya berhasil karena mereka nggak saling
saling percaya satu sama lain. Hasil ujian udah ditentuin, Noel disetujui buat bikin klan dan kelompok Leon harus dibubarin. Berita bubarnya kelompok Leon dan Noel yang berhasil ngalahin Dantalion langsung kesebar ke seluruh kota. Terus kita bakal diliatin Leon yang dibully sama Edgar. Dia ini kayak punya dendam gitu sama Leon, dan sekarang waktu yang tepat karena Leon udah nggak punya teman lagi. Tapi tahu-tahu anak buah Edgar diserang sama seseorang. Masih bikin ulah aja nih si codet. Hayo lo, kagak ikutan gua. Anjing, Noel, kalem dikit ngapa, cok? Lihat sini, woi. Sekali lagi gua lihat lu sok jago, semua keluarga sampai 7 turunan gua bikin pesek semua. Mau lu, ha? Abis itu, Noel langsung to the point ngajak Leon buat jadi anggota kelompoknya. Leon ya tersulut emosi dong, udah ngebubarin kelompoknya, sekarang malah diajak buat jadi anggotanya Noel. Cuma, Noel bilang, walaupun dia nggak ikut campur, kelompok Leon tuh nggak bakal bertahan lama. Leon juga jadi sadar nih, kalau kelompoknya tuh nggak punya masa depan. Aslinya cuma dia sendiri yang kerja, temen yang lain tuh kayak beban semua. Cuma Leon nggak sampai hati buat ngomong kayak gini ke temen-temennya. Tapi kalau Leon masuk ke kelompok Noel, temen dan masyarakat makin percaya kalau Leon ini pengkhianat. Noel bilang lah kalau Leon harus jadi egois. Lagian kalau masuk ke kelompok Noel, Leon bisa ngeraih prestasi jauh lebih banyak dan punya masa depan. Setelah tahu tujuan Noel yang pengen jadi seeker terkuat, Leon akhirnya setuju dan resmi jadi anggota kelompoknya Noel. Sekarang ke Marion yang bilang ke Harold kalau cara Noel ngerekrut Leon tuh licik banget. Ya kakek sama cucu nggak beda-beda jauh sih. Tapi Harold bilang justru Leon ini bisa maksimalin bakatnya di kelompoknya Noel. Selain itu, Harold juga langsung ngasih misi ke kelompok ini buat ngalahin monster tingkat 9. Sekarang ke Noel yang mau berangkat ngalahin monster, tiba-tiba mereka diteriakin Kame, bilang kalau Noel ini orang bejat yang bikin kelompoknya bubar. Cuma dia ditahan sama Leon. Kalau sampai macem-macem, Leon sendiri yang bakal ngehajar Kame. Orang-orang sekitar juga pada nyinyir tuh ngelihat kejadian ini. Karena Kame ngeyel, mau nggak mau ya dihajar sekali pukul nih orang sama Leon. Walaupun Leon juga aslinya nggak tega. Terus Noel nyuruh Leon jangan balik badan dan terus maju ke depan. Sebelum misi ngalahin monster, Noel ini datang dulu ke markas klan barunya. Dan Noel ini berhasil dapat harga murah, minusnya angker doang. Tapi tenang, dia udah beli buku skill yang bisa ngalahin mayat hidup. Selain itu, dia juga ngasih kalung bentuk ular dan ngumumin nama klannya yaitu Wild Tempest. Wish, apa nyari Muru Tempest nih? Sekarang ke misi ngalahin monster yang diawasin sama Harold. Monster kali ini tuh bisa ngesumon mayat hidup, coy. Tapi masalahnya bukan ini. Kalau mayat hidup doang mah gampang. Maknya nih yang bikin repot, karena bisa ngesumon terus-terusan. Karena udah nggak sanggup, Noel dan kawan-kawan sembunyi di dalam goa. Tapi nggak bisa lama-lama karena monsternya ikutan masuk dan nemuin Noel di dalam goa. Bang, bentar dulu bang, gua punya mainan bagus nih. そんなものは何の役に立つ Bukan sembarang semprotan, ternyata semprotan ini tuh isinya racun buatan Alma yang cuma ngefek ke monster doang. Selain itu, Noel juga pura-pura kalah dan masuk ke dalam goa. Soalnya di goa ini udah dipenuhi sama semprotan racun biar efeknya makin besar. Dari tadi kalian cuma acting doang. Gak, cok, tulang gue beneran remuk, bejir. Strateginya bikin sekarat anjing. Akhirnya berhasil deh Noel ngalahin monster ini. Dan sebelum dibantai, monster ini bilang kalau dia kagum sama kegilaan dan kelicikannya Noel. Setelah monster dibasmi, Harold bilang kalau kayak gini, klan Noel pasti makin terkenal. Cuma Noel belum puas karena dia punya mimpi yang lebih tinggi, yaitu punya klan yang paling kuat. Apalagi nih rencananya Noel? Buah kekok, gelo, mantep ya anime satu ini. Gua sampai serius banget nyeritanya, bejir. Tapi ya karena anime ini salah satu anime terbagus menurut gua. Apalagi MC-nya, hash, nggak usah ditanya lagi. Top Marco top. Apa itu naif? Temen kurang ajar, jual. Musuh terlalu kuat, hajar. Dibilang jahat sama orang, bodoh amat. Dah, nggak ada kata-kata lain. Gua saranin kalian nonton anime ini deh. Coba tulis di kolom komen menurut kalian gimana, coy. Oke lah, segitu dulu ya cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.